Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa haruma lan haram aidon hale maneh apa bai'u nahwi ainabin apa adol sepadane anggur mimman maring wong alima kang weruh sapa man, yakni al-bai' au dzanna atawa nyono sapa man al-bai' annahu ing setuhune man iku yattakhidhuhu iku ngalap sapa man ing ainab muskiron ing perkara kang mendemi lisyurbi krana ngombe. Wal amrodi ay wa yahrumu bai'ul amrodi mimman maring wong urifa kang den kinaweruhi sapa man bil fujuri kelawan lacut bihi kelawan amrod. Wadi kilan haram apa adol sepadane dik jago. Ai wa haruma bai'ud dik lil muharosyah krono tarung yakni adu-adu wal kabsyi lan wedhus kibas. Ai wa haruma bai'ul kabsyi lan haram apa adol wedhus kibas lil munatahati krono arae serudukan. Wal hariri ay wa haruma bai'ul hariri ala rajulin li rajulin maring wong lanang yalbasuhu kang nganggo sapa rajul ing harir. Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah pada pembahasan kali ini membahas berkenaan dengan hukum menjual sesuatu kepada pelaku kemaksiatan. Beliau mengatakan, wa haruma aidon bai'u nahwi ainabin mimman alima aw dhanna annahu yattakhidhuhu muskiron lisyurbi. Haram menjual semisal anggur kepada orang yang diketahui oleh si penjual itu atau disangka dengan sangkaan yang kuat oleh penjual itu bahwa orang tersebut akan menjadikannya sesuatu yang memabukkan untuk diminum. Demikian juga wadi kilil muharosyah, dan haram pula misalnya menjual ayam jago kepada orang yang diketahui oleh si penjual tersebut atau disangka dengan sangkaan yang kuat oleh penjual tersebut bahwa orang ini akan mengadu jago tersebut. Demikian juga haram menjual kambing kepada orang yang diduga kuat atau bahkan diketahui akan menggunakan kambing tersebut untuk munatohah, yakni untuk saling menyeruduk. Maka terkait dengan contoh-contoh tadi, misalnya keharaman menjual anggur kepada orang yang diketahui atau disangka dengan sangkaan yang kuat akan menjadikannya minuman yang memabukkan, apakah hanya terbatas kepada orang-orang Islam saja? Apakah misalnya jika si pembeli ini orang kafir, apakah juga tetap haram menjual anggur kepadanya jika dia diketahui atau disangka dengan sangkaan yang kuat akan menjadikannya minuman yang memabukkan? Maka jawabannya ya, tetap haram, walaupun si pembeli ini adalah orang kafir. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Bagri Syata' di dalam I'anatut Talibin. Beliau mengatakan, ay haruma bai'u ma dzukir ala man
alima al-bai' au dhanna annahu yattakhidhuhu muskiran. Qala sin mim, yakni Imam Ibnu Qasim al-Abbadi, walau kafiron li hurmati dzalik alaihi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa kadza lan iku koyok dene mengkono haruma bai'u nahwi ainabin ila akhirih, bai'u nahwil miski utawi adol sepadane misik li kafirin maring wong kafir, yashtarihi kang tuku sapa kafir ing misik li tatayi biswanami krono mangen-mangeni berhala. Wal hayawani ay wa kadza yahrumu bai'ul hayawan li kafirin maring wong kafir, ulima kang den kinaweruhi apa annahu stuhune kafir iku yakuluhu mangan sapa kafir ing hayawan bila dzabahin kelawan tanpa penyembelihan. Li annal asahha krono stuhune qaul kang asoh iku annal kuffara iku stuhune pira-pira wong kafir iku mukhatabuna iku dikhitabi kabeh bi furu'i syariati kelawan pira-pira cabange syariat kal muslimina koyok dene pira-pira wong Islam indana mungguhe kita yakni ma'asyira syafi'iyah khilafan halenulayani li Abi Hanifata maring Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu fala yajuzu mongko ora wenang apa al-i'anatu apa nulungi alaihima ingatase tatyibis sonami lan aklil hayawan bila dzabahin. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjelaskan juga bahwa demikian juga haram hukumnya menjual semisal misik kepada orang kafir yang diketahui bahwa orang kafir tersebut membeli misik itu untuk mengharumkan berhala-berhalanya. Demikian juga haram menjual hayawan kepada orang kafir yang diketahui bahwa dia akan memakan hayawan tersebut tanpa proses penyembelihan. Kenapa kok diharamkan? Li'annal asahha annal kuffara mukhatabuna bi furu'i syariah. Karena menurut pendapat yang asoh bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu juga dikhitobi dengan furu'i syariah sebagaimana orang-orang Islam menurut ma'asyira syafi'iyah. Oleh karena itu tidak boleh menolong mereka untuk melakukan kemaksiatan, yakni contohnya aklul hayawan bila dzabahin dan juga tatyibis sonam. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh Sayyid Bagri Syauto bahwa menurut beliau orang-orang kafir itu tidak dikhitobi dengan furu'i syariah sebagaimana orang-orang Islam. Di mana beliau berkata, la yukhatabuna bidzalik. Naam, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nahwu dzalik lan sepadane mengkono-mengkono bai'u nahwil miski li kafirin ila akhirih min kulli tasarrufin nyatane saben-saben tasarruf yufdi kang nekaake apa tasarruf ila ma'siyatin maring maksiat yaqinan kelawan yakin au dzannan utawa kelawan penyono wa ma'adzalik lan sartane mengkono-mengkono haram yasihhu sah apa al-bai'u adol. Demikian juga keterangan-keterangan yang tadi tentang keharaman menjual sesuatu kepada orang yang diketahui atau disangka dengan sangkaan yang kuat akan bermaksiat dengannya. Diharamkan pula segala jenis tasarruf yang bisa mendatangkan kepada kemaksiatan secara yakin ataupun secara dugaan kuat. Bersamaan dengan status keharaman hal tersebut, jual belinya tetap sah. Sayyid Bagri Syauto rahimahullah ta'ala mencontohkan berkenaan dengan mingkuli tasarrufin yufdi ila ma'asiyatin. Beliau mencontohkan wadzalik kabai'id dabati liman yukallifuha fawqa taqatiha. Contohnya yang juga haram adalah menjual dabah atau hayawan tunggangan kepada orang yang diketahui secara yakin ataupun dengan prasangkaan yang kuat bahwa dia akan membebani hewan tunggangan tersebut di atas kemampuannya. Sebagaimana yang beliau contohkan di dalam i'anah, ka'it'ami muslimin mukallafin
kafirun mukallafan fi nahari Ramadan. Termasuk juga yang diharamkan adalah memberi makannya seseorang yang muslim yang mukallaf kepada seorang kafir yang mukallaf di siang hari bulan Ramadan. Wa kadza bai'uhu ta'aman alima aw dhanna annahu ya'kuluhu naharon. Demikian juga menjual makanan kepada orang yang diketahui secara yakin atau diduga dengan prasangkaan yang kuat bahwa dia akan memakannya di siang hari bulan Ramadan, sedangkan orang itu dikenai kewajiban berpuasa Ramadan. Ini termasuk al-i'anah 'alal ma'asiyah atau menolong kepada kemaksiatan. Dan menolong kepada kemaksiatan itu adalah haram hukumnya. Walaupun beberapa contoh jual beli yang tadi disebutkan adalah haram, namun demikian tetap sah hukum jual belinya. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yukrahu lan den makruhake apa bayi oma adol perkara dzukira kang wis den tutur apa ma mimman maring wong tuwuh hima kang den cipta minhu saking man apa dzalik mengkono-mengkono al-ittikhadz khamron awil fujur wa ghairu dzalik. Wa bai'us silahi ay wa yukrahu bai'us silahi lan den makruhake apa adol gaman linahwi bukhotin maring sepadane bukhot wa qutta'i tariqin lan pira-pira wong kang begal dalan wa muamalatu man lan muamalah karo wong biadihi kang iku ing dalem tangane man halalun utawi perkara kang halal wa haramun lan perkara kang haram. Wa in ghalaba lan senajan nglindih apa al haramu perkara kang haram al halala ing perkara kang halal. Naam, iya bener. In alima lamun weruh sapa man tahrimama ing harame perkara aqoda kang akad sapa man bihi kelawan ma haruma mongko haram apa muamalah wa batala lan batal apa muamalah. Keharaman menjual hal-hal yang tadi disebutkan itu adalah selagi ada keyakinan ataupun prasangkaan yang kuat bahwa si pembeli ini akan menggunakannya di jalan kemaksiatan seperti yang tadi disebutkan. Adapun jika tidak sampai kepada dugaan yang kuat, tidak sampai kepada level dzon, namun hanya sampai pada level tawahum, yakni ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan kemaksiatan dengan apa yang dia beli, namun tidak sampai pada prasangkaan yang kuat bahwa dia akan melakukan kemaksiatan itu. Yakni peluang untuk tidak melakukan kemaksiatan lebih besar. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Waraqat, bahwa definisi al-dzon itu adalah tajwizu amrayni, ahaduhuma al-zaharu minal akhar. Sedangkan at-tawahum atau wahm itu adalah kebalikan daripada dzon. Maka dalam hal ini, hukumnya makruh menjual hal-hal tadi kepadanya. Semisal menjual pedang ataupun pisau katakanlah kepada bukhot atau kepada pembegal. Maka ketika levelnya tidak sampai dzon, levelnya hanya sampai tawahum, ini hukumnya makruh. Demikian juga bermuamalah dengan orang yang di tangannya itu ada harta yang halal dan tercampur dengan harta yang haram. Walaupun harta yang haram itu lebih banyak daripada harta yang halal. Ini bermuamalah dengan orang tersebut hukumnya tidak sampai haram, namun hukumnya makruh. Walaupun memang makruh bermuamalah dengan orang yang di tangannya itu tercampur perkara yang halal dan haram, namun demikian, jika seseorang mengetahui bahwa dia sedang berakad dengan orang tersebut untuk sesuatu yang diketahui secara pasti haram, maka muamalah tersebut dalam hal ini hukumnya haram dan batal. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa haruma ihtikaru qutin ila huna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.